Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya terkait salat Idul Adha dan salat Jumat. Jika hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat, bagaimana pelaksanaan salat Jumat? Apa menjadi gugur karena pagi yang telah dilaksanakan salat Idul Adha? Bagaimana kedudukan salat Jumat dibanding salat Idul Adha? Ini kayak sedang berada di ruang ujian saya. Kemudian suruh menjawab pertanyaan. Alhamdulillah kita sudah pernah belajar ini dulu beberapa tahun silam. Kita bisa baca dengan detail pada satu buku yang kita pernah pelajari dulu, yakni kitab Bidayatul Mujtahid karya Al-Imam Ibn Rushd. Karena itu pelajaran saya waktu di kampus dulu. Beliau jelaskan tentang perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama permasalahan ini. Atau kalau mau yang sekarang gitu ya, kitab-kitab yang hari ini ataupun kontemporer, seperti kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal hafizahullah ta'ala, orang masih hidup, belum sepuh-sepuh amat, masih muda. Beliau menulis buku Sahih Fikih Sunnah, bukan Fikih Sunnah karya Syekh Said Sabiq, bukan, tapi Sahih Fikih Sunnah. Beliau jelaskan juga bagaimana kalau ternyata bareng dua hari besar, Idul Adha dengan Yaumul Jum'ah, yang disebut dengan istilah Sayyidul Ayyam, Idul Fuqara wal Masakin, penghulunya hari-hari, itu hari Jumat. Jadi bertemu tuh. Kita lihat, memang itu tidak terjadi secara langsung. Meskipun kita lihat ada kejadian hari itu pas hari Jumat juga di masa Rasul SAW, tapi nyatanya tetap terlaksana dua hal itu. Baik Idul Adhanya dengan pelaksanaan di waktu paginya, dengan hari Jumatnya dilaksanakan juga sholat Jumat. Tapi itu terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda, yang kemudian beliau sampaikan apa yang disebutkan illahnya di sini, kata para ulama. Dibolehkan seseorang tidak menunaikan aktivitas salah satunya. Kalau dia sudah melakukan Idul Adha, maka seakan-akan tidak menjadi kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Tapi setelah diteliti hadis-hadis yang ada itu, asar-asar di kalangan para sahabat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa kemudian memperbolehkan? Kata beliau, yang mau tetap tinggal di sini dan tetap melanjutkan sholat berjamaah Jumat, silahkan. Yang mau pulang dan kemudian tidak Jumatan, silahkan. Itu ungkapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada orang-orang. Kenapa? Karena dahulu Pak, kalau antum lihat sejarahnya, pelaksanaan sholat Idul Adha itu benar-benar dilaksanakan di satu tempat dan tidak banyak. Kalau sekarang kan, mohon maaf ya, setiap masjid ngadain nggak Idul Adha? Ini masjid apa namanya? An-Nur ya. Ini yang dekat sini nih. Mana dia? Di sini ya. Al Jannah. Ngadain juga nggak? Dekat sekali. Kalau dulu Pak, Idul Adha itu ataupun Idul Fitri itu pelaksanaannya cuma satu tempat. Semua orang yang jauh sekalipun datang ke situ. Mereka nggak ngadain masing-masing. Meskipun ada tempat ibadah di sini, tempat ibadah, enggak, satu tempat untuk jumlah besar. Sebenarnya memang begitu. Pemerintah harusnya punya tugas di sini, wewenang. Kita sholat Id di satu tempat sini, semuanya kumpul di situ. Jadi jumlahnya bisa puluhan ribu, ratusan ribu datang di situ semua. Sehingga dari jauh-jauh datang ke situ. Nah, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu yang terjadi. Sehingga kalau yang dari pelosok-pelosok pedalaman mereka datang ke area musola yang dikenal dengan musola ya, di area Masjid Nabawi itu dikenal istilah musola, di mana Nabi kalau melaksanakan Idul Idul Fitri, selalu tempatnya di situ. Karena numpuk manusia jumlah besar, karena Masjid Nabawi nggak nampung, maka dilaksanakan di musola, di tanah yang lapang, tanah yang besar, luas sekali, nggak ada bangunannya. Nah, di sana mereka hadir. Kata Utsman, yang mau pulang silahkan, berarti nggak sholat Jumat nanti. Jadi sholatnya apa? Zuhur. Adapun yang mau menetap di sini silahkan sampai zuhur di situ nanti. Kenapa? Membuat susah orang yang dari pedalaman yang datangnya jauh. Ini yang kemudian dijadikan illah oleh para ulama. Meskipun kita tidak pungkiri itu kebolehan yang dibolehkan oleh banyak para ulama juga, jika orang sudah menunaikan satu dari antara dua perayaan ini, baik Idul Adhanya ataupun juga dengan Jumatannya, dia boleh memilih. Namun pandangan yang lebih kuatkan,
Apa susahnya datang dua-duanya hari ini? Apa susahnya bagi antum? Rumah ana jauh Ustaz. Oh, kalau silakan kalau jauh, mengambil rukhsah yang tadi disebutkan. Tapi di pinggir masjid. Idul Adha di situ. Terdengar panggilan Jumat, ana sholat duha aja deh di rumah. Subhanallah. Ini yang saya maksudkan. Jadi bukan saya pungkiri khilaf di kalangan para ulama, tidak. Kita udah pernah baca itu. Cuma apa susahnya kita datang untuk Jumatan hari itu? Apalagi saya sebagai khotib, lebih kacau lagi. Ana tadi sudah khotib Idul Adha, nggak perlu khotib Jumat lagi deh. Sementara dekan masjidnya udah nunggu-nunggu nih. Mana ya khotibnya? Tiba-tiba nggak konfirmasi, kan kacau nanti. Maka tidak, tetaplah khotib. Meskipun dia khotib khutbah Idul Adha, nanti kalau dia terjadwal khutbah Jumat, datanglah lagi dia. Meskipun ini masuk ranah khilafiyah. Jadi kita tidak pungkiri khilaf di sini para ulama, tetapi pandangan yang lebih kuatkan hendaknya datang dua-duanya. Karena tidak ada kesukaran bagi kita hari untuk datang di satu tempat yang sama di mana kita tinggal. Apalagi sekarang udah ngadain semua. Di sini ngadain Idul Adha, Jumatan juga ada. Jadi gampang kita untuk hadir, nggak susah. Ini yang terbaik insya Allah. Jadi tetap datang di dua besar hari ataupun pelaksanaan sholat yang besar tadi, baik sholat apa tadi Idul Adha dan itu hanya setahun sekali, atau sholat Jumat yang itu seminggu sekali, sepekan sekali. Jadi jelas insya Allah tetap tidak menjadi gugur begitu saja, kecuali kalau punya uzur-uzur ataupun punya halangan ataupun ada keperluan yang saat itu tidak bisa ditinggalkan, boleh. Saya katakan sekali lagi boleh, karena banyak para ulama yang mengatakan kebolehannya. Yang kedua, bagaimana kedudukan sholat Jumat dibanding sholat Idul Adha? Baik, sholat Jumat ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kewajibannya. Sholat Idul Adha khilaf di kalangan para ulama. Kalau bicara banding-bandingan, sholat Jumat tidak ada khilaf akan kewajibannya. Setiap laki-laki datang ke masjid. Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terdengar panggilan hari Jumat itu ada disuruhkan kepada kalian, maka datanglah ke masjid, ingat Allah dan tinggalkan semua kesibukan termasuk transaksi jual beli, tinggalin dulu. Sampai sebagian mazhab itu kalau bicara fikih ya, yang transaksi jual beli hari itu ketika adzan berkumandang dianggap batal akadnya, tidak sah jual belinya. Itu sebagian ulama Hanafiyah. Sebagian lagi mandang enggak, akad jual belinya masih sah, tapi dia berdosa karena telah menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Masih transaksi jual beli sedangkan adzan Jumat sudah berkumandang. Makanya Pak, di masa Utsman, ijtihadnya Utsman bin Affan, ini jadi panjang saya bahas ini. Utsman bin Affan itu punya ijtihad azan Jumat berapa kali? Nah, gara-garanya ini azan Jumat kan 2 kali. Di masa Nabi azan Jumat sekali, masa Abu Bakar azan Jumat sekali, masa Umar azan Jumat cuma sekali. Masa Utsman karena banyak hiruk pikuk perekonomian lagi marak, karena masa itu kan semakin berkembang. Muslim menikah dengan non muslim kah misalkan, atau muslim menikah dengan orang-orang di luar Arab, kemudian perkembangan perekonomian sangat melesat dan seterusnya. Kalau bahasa orang sekarang meroket ya kan. Tapi nggak tahu meroketnya ke bawah apa ke atas. Jadi kalau dulu tuh benar-benar meroket ke atas ya. Sekarang kita wallahu alam, di Indonesia meroket ke bawah apa ke atas. Nah, di masa itu pertumbuhan ekonomi dahsyat sekali, pasar-pasar hidup, sehingga banyak orang telat ketika Utsman bin Affan radhiyallahu khutbah Jumat, kayak sekarang lah kira-kira. Banyak yang telat juga kan? Maka disiasatin. Akhirnya apa? Beliau perintahkan seorang untuk adzan di pasar-pasar. Kapan? Bukan pada waktu Jumatan. Bukan pas ketika masuk waktu sholat Jumat, bukan. Beberapa jam lah kira-kira, atau berapa menit sebelum masuk waktu sholat. Apa maknanya? Untuk mengingatkan hari ini hari Jumat, jangan sampai telat, jangan sampai bertransaksi jual beli ketika sudah adzan berkumandang. Maka dimunculkan adzan itu. Nah kalau sekarang Pak, sekarang nih, kalau kita lihat yang terjadi di tengah-tengah kaum muslim di Indonesia khususnya, adzan 2 kali juga mengikuti sunnah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi masuk waktu masuk waktu apa? Maka kita tanya, fungsi pertamanya ini apa kalau begitu? Karena fungsi asalnya agar orang segera datang ke masjid. Tapi kalau sudah adzan pada waktunya, maka tidak berfungsi. Kenapa? Sudah tidak boleh lagi transaksi. Jangan dianggap masih adzan pertama masih boleh, bukan. Jadi nggak boleh transaksi jual beli ketika adzan pertama, ketika adzan kedua ataupun ketika sudah masuk adzan waktu sholat. Semuanya sampai sebagian ulama mengatakan batal akad tersebut, tapi sebagian lagi mengatakan tidak batal, tapi hanya berdosa karena dia melanjutkan transaksinya ketika di adzan Jumat. Nah, hal di sini memang dahsyat keutamaan sholat Jumat sangat besar sekali.
Ya, orang yang bahkan atau melihat baca dalam beberapa kitab hadis disebutkan orang yang dengan sengaja meninggalkan salat Jumat sampai 2 ataupun 3 kali, maka dia tercap ataupun terlegitimasi untuk dia bagian dari bentuk-bentuk kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan. Dan ini bagian dari bentuk perbuatan yang tidak benar. Ini orang-orang yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja. Adapun salat Idul Adha itu khilaf di kalangan para ulama. Banyak para ulama mengatakan hukum salat Idul Adha fardu kifayah. Hukum salat Idul Adha sunnah muakkadah. Baru yang ketiga, hukum salat Idul Adha fardu ain, dan ini yang saya kuatkan. Kalau salat Jumat enggak, fardu ain semua. Laki-laki fardu ain semua, enggak ada yang mengatakan salat Jumat sunnah doang, enggak ada. Ini kalau kita berbicara kedudukan salat Jumat dibanding salat Idul Adha, berarti lebih kuat salat Jumat kalau kita bicara hukumnya. Karena yang ini tidak ada khilaf, Pak. Jumatan semuanya sepakat wajib. Adapun salat Idul Adha itu khilaf, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Satu menghukumi sunnah, yang enggak salat Idul Adha enggak masalah, enggak berdosa. Misalkan kalau ada orang mungkin lagi sedang ada aktivitas, kegiatan dan seterusnya, tidak wajib kata mereka. Satu pandangan. Atau pandangan yang lain mengatakan fardu kifayah, selama masih ada orang salat Idul Adha, yang lain sudah gugur. Ada yang lebih dahsyat lagi, yakni wajib bagi seorang laki-laki untuk hadir melaksanakan salat Idul Adha, kecuali kalau dalam kondisi ada udzur seperti safar, perjalanan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita masuk ya. Jadi ini yang disebut hukumnya berbeda dengan salat Jumat. Jelas untuk yang kedua ini? Oke. Baru pertanyaan yang kedua. Ya Allah, yang kedua pun ada 2 pertanyaan. Dahsyat sekali. Ini niat banget bertanyanya dia. Oke, baik. Kita sudahi karena saya juga ada kepentingan. Jadi mungkin yang akan datang saya bacakan ini. Insya Allah yang akan datang nih saya sampaikan dulu pertanyaannya. Masalah khotib Jumat, tolong diingatkan. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan ini yang akan datang nih. Karena biar jangan sampai ada orang bertanya tidak dijawab. Kalau kita tahu. Kecuali kalau saya tidak tahu, saya angkat tangan. Saya akan carikan. Apa saja rukun khutbah? Nah, ini kita akan masuk lagi. Ada khilaf panjang Pak di kalangan permadzhab tentang rukun khutbah. Jadi nggak sepakat rukun khutbah itu. Antum jangan pikir rukun khutbah sepakat. Kayaknya dulu pernah ada kejadian waktu Menteri Agama Pak siapa waktu lupa saya, yang dia dari Akademi Militer waktu itu Pak Fahru Razi. Siapa yang jawab tadi? Pak Fahru Razi. Apa itu Allah. Beliau konon yang lagi dikritik orang banyak waktu itu lupa membaca salawat kalau nggak salah itu. Di Masjid Istiqlal kalau nggak salah kejadiannya. Itu kan ramai sekali itu. Sahabat tidak sah, itu ramai. Kita akan bincangkan insya Allah akan datang. Jadi tentang rukun-rukun khutbah. Jika khatib dalam berkhutbah tidak sesuai dengan rukun khutbah, bagaimana hukumnya dan bagaimana salat Jumatnya? Persis, insya Allah yang akan datang kita akan jawab. Nggak cukup waktu kita jelaskan. Kita sudahi sementara. Mudah-mudahan yang sedikit ini saya bawa ya. Yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.